Rusia ketar-ketir, Joe Biden utus 1.700 pasukan parasut elit untuk lindungi perbatasan Ukraina. Sebanyak 1.700 pasukan elit Amerika Serikat telah mendarat di Polandia dekat perbatasan Ukraina saat ketegangan antara Rusia dan Barat terus meningkat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengutus pasukan elit penerjun payung untuk ditempatkan di Polandia. Sebelumnya AS juga telah mengirimkan 3.000 pasukan darat untuk siaga di sana. Kini ada tambahan 1.700 tentara untuk melindungi perbatasan Ukraina. Selanjutnya mereka bersiap untuk menghadapi invasi Rusia. Saat ini ada lebih dari 100.000 tentara Rusia yang telah berkumpul di perbatasan Ukraina. Meski demikian, Vladimir Putin terus menyangkal bahwa pihaknya tidak berencana untuk menyerang. Pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 tiba di Bandara Rzeszów-Jastrzębie, 56 mil ke Polandia dengan ratusan lainnya diharapkan mengikuti. Sebuah pesawat Boeing C-17 Globemaster Angkatan Udara AS membawa beberapa lusin tentara dan kendaraan. Komandan mereka adalah Mayor Jenderal Christopher Donahue, yang merupakan tentara Amerika terakhir yang meninggalkan Afghanistan pada 30 Agustus. Kini Christopher Donahue ikut dikerahkan ke Polandia untuk melindungi perbatasan Ukraina. Kontribusi nasional kami di Polandia menunjukkan solidaritas kami dengan semua sekutu kami di Eropa dan jelas selama periode ketidakpastian ini. Kami tahu bahwa kami lebih kuat bersama-sama, ujar Donahue dilansir Jakbar News dari Metro. Melihat totalitas Amerika Serikat, Menteri Pertahanan Polandia Mariusz Błaszczak langsung memberikan pujian. Błaszczak mengatakan bahwa pencegahan dan solidaritas adalah respon terbaik untuk melawan kebijakan agresif Moskow. Sementara itu, Rusia sendiri telah melakukan latihan militer bersama di Belarus dalam beberapa hari terakhir. Langkah itu ditempuh setelah upaya diplomatik untuk meredakan situasi gagal. Pengerahan pasukan AS adalah bagian dari tanggapan kolektif NATO terhadap ketegangan di perbatasan Ukraina. Ini adalah tanggapan terbaik terhadap sebuah ancaman. Satu-satunya metode untuk menjamin keamanan ke Polandia dan negara-negara NATO lainnya di sisi timur aliansi, kata Mariusz Błaszczak. Selanjutnya, Błaszczak menekankan bahwa pihaknya telah mengadakan sejumlah pembicaraan tentang masalah ini dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin. Divisi tersebut dapat dengan cepat dikerahkan dalam waktu 18 jam dan melakukan serangan parasut untuk melakukan misi. Mereka biasanya berbasis di Fort Bragg, Carolina Utara. Awal pekan ini, pesawat-pesawat AS membawa peralatan dan pasukan logistik sebagai persiapan kedatangan sebagian divisi ke bandara. Tentara Polandia sebelumnya telah bekerja sama dengan divisi AS dalam misi di Irak dan Afghanistan. Kini mereka kembali bersatu untuk melindungi Ukraina dari ancaman invasi Rusia. Beberapa waktu lalu, Amerika Serikat mengumumkan akan mengirim 3.000 pasukannya ke Polandia, negara tetangga Ukraina dan berbatasan langsung dengan Belarusia, negara sekutu Rusia. Pengiriman pasukan itu mendapat kecaman dari Rusia yang menuding rencana Amerika itu justru bakal menaikkan tensi perseteruan antara Rusia dan Ukraina. Bahkan Presiden Vladimir Putin menuding Amerika berkeinginan agar perang terjadi. Reaksi Rusia itu segera ditanggapi Amerika. Negeri yang dipimpin Joe Biden itu menyebut Rusia telah merancang sejumlah opsi sebagai dalih untuk melakukan invasi di Ukraina, termasuk kemungkinan menggunakan video propaganda yang memperlihatkan serangan terencana. Intelijen AS yakin Rusia dapat menggunakan video rekayasa yang menunjukkan gambar-gambar kekacauan dari sebuah ledakan, termasuk peralatan yang tampaknya milik Ukraina atau negara-negara sekutu untuk membenarkan serangan. Video itu akan melibatkan para aktor yang berperan sebagai warga yang berduka atas kematian orang-orang dalam kejadian yang mereka ciptakan sendiri. Penyebaran mayat-mayat untuk mewakili tubuh mereka yang katanya terbunuh, kata Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Jonathan Feiner kepada MSNBC. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov membantah laporan itu. Menurut kantor berita TASS dengan mengatakan hal serupa pernah dikatakan oleh AS sebelumnya tapi tidak mengartikan apa-apa. Rusia sebelumnya telah menolak tuduhan sedang berusaha menciptakan konflik. Mereka mengatakan pihaknya tidak merencanakan invasi, tapi bisa mengambil tindakan militer jika tuntutan keamanan mereka tidak dipenuhi. Moskow pada Kamis menuduh Washington mengabaikan seruannya untuk meredakan ketegangan. Jelas bahwa itu bukanlah langkah-langkah untuk meredakan ketegangan, namun sebaliknya menjadi tindakan yang mengarah pada peningkatan ketegangan, kata Peskov pada Kamis. Kami selalu menyerukan mitra Amerika kami untuk berhenti menambah ketegangan di benua Eropa, sayangnya Amerika terus melakukannya, kata dia. Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina pada 2014.
dan mendukung kelompok separatis di bagian timur negara itu. Moskow menuntut jaminan keamanan dari Barat, termasuk janji NATO untuk tidak mengakui Kiev ketika 100.000 tentara Rusia dikerahkan di dekat perbatasan Ukraina. Pemerintah AS telah mengatakan bahwa kecil kemungkinan bagi Ukraina untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara dalam waktu dekat. Namun Washington mengatakan Ukraina harus menentukan masa depannya di tengah benturan kekuatan atas wilayah mereka usai berakhirnya Perang Dingin di Eropa. Para penerjun payung dari Angkatan Darat AS pada Kamis menaiki pesawat yang diterbangkan ke Eropa Timur untuk membantu memastikan sekutu NATO kami dan mitra-mitra kami menghalangi Rusia, kata juru bicara ADAS Matthew Fisher. Para tentara itu diberangkatkan dari Fort Bragg di Carolina Utara. Sekitar 1.700 orang, terutama dari Divisi Udara ke-82, dikerahkan ke Polandia sementara 300 lainnya bergerak ke Jerman, kata dia. Pemerintah Rusia mendesak Amerika Serikat untuk berhenti mengobarkan ketegangan di benua Eropa. Hal itu disampaikan setelah Washington mengumumkan akan mengerahkan 3.000 tentaranya ke Eropa Timur sebagai respon atas ketegangan Rusia-Ukraina. Kami terus-menerus mendesak mitra Amerika kami untuk berhenti meningkatkan ketegangan di benua Eropa. Sayangnya, Amerika terus melakukannya, ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada awak media Kamis, 3 Februari 2022. Dia pun mengomentari tentang pengerahan 3.000 tentara AS ke Eropa Timur. Jelas, ini bukan langkah yang ditujukan untuk meredakan ketegangan. Sebaliknya, ini adalah tindakan yang mengarah pada peningkatan ketegangan, kata Peskov. Dengan pengerahan pasukan AS, Peskov menilai kekhawatiran Rusia atas ekspansi organisasi pertahanan Atlantik Utara ke arah timur valid dan dapat dibenarkan. Setiap tindakan yang diambil Rusia untuk memastikan keamanan dan kepentingannya sendiri juga logis, ucapnya. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyambut keputusan AS mengerahkan 3.000 tentaranya ke Eropa Timur. Ini adalah sinyal kuat dari komitmen AS dan datang di atas kontribusi AS lainnya baru-baru ini untuk keamanan bersama kami, katanya dalam sebuah pernyataan Rabu 2 Februari 2022. Dia menekankan pengerahan pasukan AS meningkatkan pertahanan kolektif NATO. Penempatan NATO bersifat defensif dan proporsional, serta mengirimkan pesan yang jelas bahwa NATO akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi dan membela semua sekutu, ucapnya. Pentagon telah mengumumkan bahwa 1.000 tentara AS akan dipindahkan dari Jerman ke Rumania. Sementara 2.000 tentara lainnya bakal dikirim dari negara bagian North Carolina ke Jerman dan Polandia. Juru bicara Pentagon John Kirby mengungkapkan, situasi di dekat Ukraina menuntut AS memperkuat posisi pencegahan dan pertahanannya di sisi timur NATO. Selain AS, baru-baru ini Denmark, Spanyol, dan Belanda memutuskan lebih banyak pasukan udara serta angkatan laut ke wilayah Baltik dan Laut Hitam. AS dan NATO telah menuduh Rusia merencanakan serangan ke Ukraina. Moskow disebut telah mengerahkan lebih dari 120.000 tentara di perbatasannya, termasuk menempatkan tank-tank dan artileri. Rusia juga mengerahkan pasukannya ke perbatasan Belarusia, tepat di utara Ukraina. Kendati demikian, Rusia telah berulang kali membantah tuduhan yang menyebutnya mempunyai intensi menyerang Kiev.